Pemirsa, pengen ngerasain sengkulun nggak? Itu jajanan tradisional berwarna coklat yang bentuk dan teksturnya hampir mirip kue keranjang. Biasanya kalau di lapak-lapak kue basah, itu penjualannya dibundling atau dijadiin satu ya, sama kue lapis merah, lapis hijau, dan juga lato. Rasanya, sedep banget. Dan untuk Anda nih, pecinta kue-kue jadul yang berdomisili di area Wiradesa dan sekitarnya, pasti udah gak asing lah ya dengan Salam Sengkulun. Usaha milik Mirza dan Rumsiah yang mengkhususkan diri hanya memproduksi sengkulun, kue lapis, dan juga lato. Dan hari ini nih kita tim Pojok Terampil ke rumah produksinya nih yang ada di Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sambil ngeliat ya proses pembuatannya, sambil ngabisin sengkulun yang ada. Hai Bu Wirsa di Pojok Terampil, seperti biasa bersama saya Yaya Ahmad. Dan hari ini saya ketemu langsung dengan produsen pembuat jajan tradisional, jajan basah atau kue basah ya, yang saya suka banget. Itu namanya adalah sengkulun. Jadi saya suka banget loh makan sengkulun, biasanya ada di lapak-lapak di pinggir jalan gitu kan, atau di pasar kalau kita pengen merasakan atau mencicipi sengkulun. Nah hari ini beruntung banget ketemu sama Mas Mirza. Halo Mas Mirza. Ya siap. Dengan Ibu siapa Mbak siapa? Romsia. Romsia, Ya. Iya. Ini Mas Mirza dan Mbak Romsia ini adalah produsen pembuat sengkulun, makanan tradisional yang sekarang itu jarang banget yang bikin loh. Iya. Ya kan? Dan ini Mas Mirza lagi mengaduk adonan. Oke Mas Mirza, terima kasih banget. Mbak juga terima kasih banget udah mau ngasih lihat ke kita gimana sih proses pembuatan sengkulun itu gitu kan. Nah ini untuk pertama kali ketika membuat sengkulun itu apa dulu yang harus disiapin Mas Mirza? Ini contohnya Mbak. Apa? Ini nggak apa-apa ya sambil ngaduk Ya. kayak begini atau harus diaduk dulu sampai Sambil selesai diaduk. gitu? Ini tuh harus diaduk dulu. Harus diaduk Kalau dulu nggak ya. diaduk ini mengembang. Oke, Oh, udah. apa pulen jadi pulen harus Jadi diaduk harus terus. diaduk terus. Ya. Jadi ini ngaduknya masih tradisional ya? Nggak pakai Ya. alat yang modern gitu? Udah apa ada. mixer atau- Oh udah ada. Cuma barangnya belum bisa dibawa ke sini di rumah. Jadi hari ini pakai manual. Manual Kembali ke dulu. masa Ini, lalu ya? ya. Iya dong, kembali ke masa lalu sebelum mempunyai alat tradisional. Oke deh, alat tradisional, alat modern. Jadi ini tepung apa nih? Ketan Tepung ketan. ya. Tepung Dicampur ketan. sama tepung beras sedikit. Dicampur sama tepung beras sedikit, Iya. lalu dikasih susu kental ya? Susu kental. Iya. Ya. Lalu dikasih apa nih? Gula pasir, Gula pasir. daun garam, Ada garamnya juga. gula Jawa. Gula Jawa yang udah dicairin. Udah segini. Udah segitu doang? Iya. Tadi ada pewarna juga ya kalau nggak salah ya? Ini Iya. pewarna bukan? Iya. Pewarna yang aman kalau Iya. kita konsumsi. Semuanya di sini bisa dilihat ya untuk proses awal pembuatan sengkulun itu pertama kali kalau misalnya adonnya udah kadung diaduk nih pakai air tuh harus bener-bener sampai selesai. Sampai selesai. Oke. Kalau ini sengkulun itu buatan pakainya ketan, kalau ini makanan ini nggak pakai bahan pengawet itu nyampe 1 minggu kuat. Oh kuatnya. Ya Oh. ketan ini sih Wah, jadi kalau aku beli hari ini, kalau nggak kemakan bisa seminggu tuh masih kuat, kayak jenang ini tuh ya. oke jenang. Ya barang alami semua ini tuh. Tapi kalau dimakan semakin lama semakin keras tapi nggak mentul-mentul Iya kayak gitu. dong, enaknya kalau masih fresh gitu ya. Gitu, ya. Baru tahu loh kalau sengkulun tuh sebenarnya apa ya, keawetannya kayak jenang. Biasanya soalnya kalau aku beli ya udah hari itu juga dihabisin gitu loh. Itu kalau yang hijau sama merah. Tapi kalau yang coklat itu memang beda ketan. Mas Mirza sendiri dari tahun kapan bikin sengkulun? Ini baru kira-kira Kan masih muda bikinnya kue-kue 6 tahun. tradisional gitu ya? Iya, Heeh. 6 tahun baru 6 Oh tahun. 6 tahun. Oke. Mau 6 tahun jalan ini. Ini memang dari dulu
memang udah ini ya, udah seneng aja bikin kue basah gitu ya? Iya. Oke. Istri itu. Oh istri dulu. Iya. Dulu pernah sekolah di Boga, di SMK 1 Pekalongan. SMK 1 Pekalongan Iya. jurusan Boga. Iya. Wah, ini keahliannya. Iya. Terus kenapa milih Sengkulun? Kan banyak tuh jurusan Boga itu banyak banget kan? Karena tradisional. Sengkulun itu peminatnya sudah jarang kan, sudah Oh, iya. ya Oke. sudah hilang kuenya, mesti kan jarang ada yang besar. Heeh. Saya kan dulu pernah sekolah di SMK 1 Pekalongan. Oke. Jurusan Boga. Jurusan ya. Boga, terus mikir, Iya, mikir. ini kayak Sengkulun makanan tradisional yang produsennya yang bikin udah mulai langka gitu kan. Ini kalau misalnya bikin Sengkulun otomatis banyak orang yang suka Sengkulun akan lari ke sini dong Iya. gitu kan. Oke, luar biasa. Tapi tadinya Terutama- itu dulu kulaan, nggak buat Ya kan sendiri. ambil Ikut orang. ambil punya orang. Kita jualan aja Mbak. Terus saya ngomong sama suami, bikin sendiri aja. Saya pernah sekolah di Boga. Boga juga, ya. iya betul betul Lulusan betul. SMK 1 Pekalongan. Oke. Dan laris ya? Alhamdulillah. Ini ternyata ngaduknya begini lama juga ya? Dan capek nggak? Yang kayak gini, lumayan. Tapi kan kayak nge-gym gak sih? Jadinya badannya. Semuanya Enggak, kental nih. Oh, dikasih air lagi. Iya, Ini dikasih masih air lagi. kental. Dikasih kode tadi sama Mas Iya. Firza, Pak. Ini kekentelan. Ini kira-kira mau bikin Sengkulun untuk berapa loyang? Ini buatnya setengah aja. Setengah apa Mas? Enggak setengah setengah adonan. Enggak, kalau Mas adonan segini banyak itu, umumnya Iya. itu bisa berapa loyang? Kalau kayak gini, kalau gini Segini 9. 8 loyang. 8 loyang. Oh, jadi untuk 8 loyang itu sekalian diaduk gitu Iya. Iya. Oke. Hey, bisa sama dendam ya Mas? Enggak. Oke, abis ngaduk ini langkah selanjutnya apa? Tetap di pojok terakhir. Sengkulun. Namanya agak unik sih, tapi soal rasa emang spesial. Makanan ringan asli Betawi ini dari dulu sampai sekarang tetap menjadi salah satu kudapan favorit. Masih menjadi pilihan untuk temen ngopi atau ngeteh, masih pula menjadi pilihan untuk dihadirkan di acara-acara istimewa. Penampilan Sengkulun emang terkesan bersahaja. Kalau warnanya sih macem-macem sebenarnya ya. Ada coklat, ada merah, terus ada hijau, kombinasi coklat hijau dan lain sebagainya. Kalau warna coklatnya sendiri ya tentu aja berasal dari gula merah. Sedangkan warna yang lain dari pewarna makanan yang aman kalau dikonsumsi. Nah, khusus di Salam Sengkulun itu hanya memproduksi Sengkulun coklat aja. Merah hijaunya ada, tapi lapis bukan Sengkulun. Nah, biasanya Sengkulun itu bentuknya potongan persegi dan disuguhkan dengan parutan kelapa. Oke, dilanjutin lagi ya, masih di pojok terampil, masih bersama Mas Mirza, owner dari Salam Sengkulun. Salam Sengkulun itu lambangnya gimana Bang? Salam Sengkulun. Garpu sendok. Gitu. Oke deh, bentar. Ini berarti udah kalis, sudah dibilang kalis ya adonan Udah, ini ya? ini udah selesai. Adonan agak lama juga, sekitaran 15 menit lah ya, Ya. 15 menit ngadon pakai tangan. Sekarang adalah menuangkan menuangkan apa Mas ngomong? Gula Jawa ini. Gula Jawa. Gula Jawa asli. Kincol ya, kincol. Iya. Gula Jawa asli ke dalam adonan yang sudah diadon tadi sama Mas Mirza. Ya. Atau udah kalis, ini adonannya gini. Kalis itu adalah nggak terlalu kental Ya. dan juga nggak encer. Dan ini disaring. Iya. Terus Disaring diaduk lagi tujuannya nih. biar ampasnya nggak ikut ya. Nggak ikut. Terus diaduk lagi. Ya, biar rata lagi. Ini untuk adonan apa ukuran gulanya boleh nggak di-spill? Boleh dibocorin nggak? Bukan Buatnya 12 kilo 12 kilo gula? gula Jawa. Ya, tapi dijadiin 2 Untuk dua kali adonan. 2 kali adonan. Oh, jadi 2 kali adonan kayak gini yang sepanci itu dibagi 2. Iya. Oke. Itu manisnya pas ya pasti ya, karena itu udah ada apa namanya resepnya ya. Oke. Ini untuk sampai menemukan resep yang pas tepat seperti ini itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Butuh waktu 3 tahun. 3 kita tahun. belajar yang dibuang, yang bantat, yang Masa sih dibuang? iya sampai tak buang. Sampai utang 8 juta. Sampai kita ambil sampai punya
Tapi emang loh ya UKM itu pasti ada utang-utangnya. Nggak apa-apa. Ini jadi untuk Anda pemirsa yang mungkin juga pengen usaha kayak begini ya. Jajan-jajan itu memang butuh perjuangan. Kayak Mas Mirza dan Mbak Ye itu bayangin sih sampai ada 8 juta gitu. Tapi nanti hasilnya pasti lebih. Iya. Ya hasilnya pasti lebih. Amin. Amin. Buktinya ini juga yang beli udah banyak banget kan? Udah. Setiap hari bikin berapa loyang? Di Setiap hari karena kan 1.300. Kalau loyang 42 loyang. 42 loyang setiap Ya. hari. Setiap hari. Dan pasti laris, manis, habis. Alhamdulillah kita sistemnya enggak, itu sistem gajinya itu modelnya target. Target Ya, berapa sih, Bu? kalau habis banyak kita gaji lebih banyak kayak gitu modelnya. Gaji ke ini. Karyawan. Oh, begitu. gajinya kan per hari, Mbak. Nah, Per kalau hari. dulu nih bisa buat cerita ya. Kalau Ya. dulu sampai ada utang 8 juta, sekarang udah omsetnya Ya alhamdulillah. Tadi udah lihat kan proses masukin bahan-bahannya ke wadah besar. Semua bahan harus dimasukin, nggak boleh ada yang ketinggalan. Termasuk bumbu rahasia. Nah setelah itu baru deh masuk ke tahap nguleni adonan. Kalau di Salam Sengkulun di sini semuanya itu masih pakai manual, termasuk proses ngadon. Nggak ada tuh pakai segala mesin, pakai manual tradisional alias pakai tangan. Karena pakai tangan itulah, tangannya dipastiin udah bersih kinclong, baru ngaduk-ngaduk adonan. Oke deh, kembali lagi ke proses pembuatan. Kalau itu buat cerita aja ya. Nah, ini warnanya udah cantik banget. Ya. Kalau kayak begini berarti udah siap dituang ke loyang. Iya. Ini tak cicipin dulu. Iya, dicicipin dulu. Mbaknya mau nyicipin. Enggak, saya nyicipin nanti kalau udah matang aja. Udah pas manisnya. Kita Pas. kirim ke Pak Titik. Oh iya siap. Mana gitu? Oke deh. Ora tambah cita. Ya, ini kurang lebih kita kurang. Ya, Ternyata iya, kurang boleh. ya Kita untuk tambahkan manisnya. Tetap aja butuh di tester. Terus. Oke. Air Dan dari yang disampaikan sama Mbak Amsia tadi, paling enggak kalau kita ngelihat Salam Sengkulun itu kan sudah terkenal ya. Iya. Tapi sampai di titik ini mereka itu butuh trial, butuh percobaan terus, bahkan 3 tahun ya. Ini perjuangannya nggak gampang nih. Adonan banyak yang dibuang, ada yang bantat. Saya ngomong sendiri pemirsa. Iya. Apa-apa. Mereka lagi fokus. Ya udah. Nah ini bikin adonnya itu nggak kayak biasa, jadi bingung Mbak. Paham nggak? Kenapa nggak kayak biasa? Grogi banyak orang. Enggak, maksudnya kan aslinya adanya kan lebih. Ini kan tak buat kan aslinya hari libur. Nah ini kan tak buat uji coba. Oh, kayak gitu. gitu. Biasanya Praktek kan buat. kalau Oke, hari tapi Kamis sama kan dong kayak sehari bikin Enggak. gitu? Oh enggak. Bedanya apa? Lebih banyak. Oh, ini lebih Buatnya dikit, kalau ini lebih dikit. sedikit, Oh gitu. ya. Biasanya kalau hari Kamis kan kita libur, Libur, nggak Jumat, nggak produksi. Jumat kan nggak ada orang jualan, nggak ada Oke. ya. Kan pasar kan Jumat juga. Beda. Ini karena skalanya lebih kecil ya, ini khusus ya ngasih lihat ke kita tim lagi. Anda pemirsa Pojok Terampil di Mas Mirza sama Mbak Amsi yang harusnya hari ini libur. Ini mau loh ngasih tahu ke kita ya Iya. untuk resep-resepnya luar biasa. Terima kasih loh Mas, terima Ya, kasih Mbak. sama-sama. Dan Siap. ini karena mereka biasanya partai besar nih. Hmm. Mereka partai besar bikinnya banyak. Hari ini nggak terlalu banyak jadi agak bingung. Tapi nggak apa-apa. Tapi Ya. yang jelas rasanya sama dong. Ya, sama. Sama pasti lah ya. Malah Karena lebih mereka- enak Oh, ini. malah lebih enak. Ya, Mantap. karena lebih sedikit. Karena gulanya ditambahin lagi lebih enak pasti. Oke. Ya, ini udah jadi selesai nih. penasaran. Ini udah selesai untuk adonan yang pertama. Adonan pertama tinggal dimasukin ke dalam dandang. Oke, ya udah kita pengen Ya, lihat Wak. cara masukin ke dandang. Keloyang ya? Oke, dilanjutin lagi masih di proses pembuatan sengkulung dari Salam Sengkulun. Dan ini dari adonan tadi udah selesai. Ini sekarang waktunya adalah tahap untuk Pengukusan. pengukusan. Oke. Ini kukusnya gede banget semua. Iya. Ini muat berapa loyang? Ini ya kuat 12. 12. Kuat ya. 12 loyang? Iya. Muat berarti sekali ngukus Angkat itu 12. 12 loyang Iya. gede ya. Oke, dan sebelumnya udah dikasih air dulu. Udah. Udah dipanasin. Udah selama 2 jam. Manasinnya aja 2 Iya. jam. Oke, biar apa itu maksudnya? Biar manasin dulu? mendidih. Mendidih banget Iya, gitu ya menguap. Iya lah, biar mendidih. Ya udah, ini berarti kan udah siap nih, udah 2 jam ya kurang lebih Iya. ya. Oke, berarti dimasukin loyang-loyang ukuran berapa, Mbak?
Kalau loyangnya ukuran Contekan, nggak apa. 30 cm. 30 cm, Iya. loyang-loyangnya semuanya 30 cm ukurannya, tinggal dimasukin aja ke dandang kukus yang gede ini. Ya udah dimasukin. Tapi sebelumnya loyangnya udah Kasih minyak. kasih minyak biar nggak lengket. Oh, berarti nanti disusun ya? Iya. Oke, ini loyangnya udah dimasukin. Dikasih apa itu? Oh, buat Dikasih ganjel Dikasih biar ganjel. sama rata. Iya, sama rata. Gitu. Jadi dipikirin bener lah. Ini biarkan loyang dalamnya agak bergelombang gitu kan. Loyang kukusan gitu kan. Iya. Jadi akhirnya diakalin sama Barum gimana caranya ini adonan tetap rata di loyangnya. Akhirnya dikasih ganjal. Oke. Ih, panas sih, Mbak. Udah biasa. Udah biasa, udah kebal ya. Oke, terus nanti ini biasanya dibantu sama ibu siapa nih? Ibu siapa nih? Saya itu kerja malam. Oh, kerja malam. Karena memang ini bagian malam juga ya? Iya, Sama kayak nih begini. kalau Mbak Sol kan bagian malam. Di malam itu ngapain aja berarti? Motong. Kalau udah jadi nanti dipotong, berarti malam hari ya? Iya. Motongnya itu malam, terus pagi baru di dropping ke pasar-pasar gitu. Iya. Ini ditutup dulu ya Mbak sebentar sekitar 3 menitan Pak. Yes. Ya biar Jadi panas loyangnya. itu setelah loyang semuanya masuk ya, ukuran berapa, 10 cm tadi? 30 30 cm. 30 cm semuanya pada masuk ke dalam dandang kukusan ini. Ditungguin kurang lebih 3 menit. Ya. Ditungguin lagi itu Iya biar 3 apa? menit biar loyangnya itu panas. Oh, biar nanti ketika adonan dimasukin ke situ Loyangnya udah panas, kan nggak menempel di loyang. nggak nempel, padahal dikasih minyak juga Udah ya. ya. Oke. Santai wangi Mbak. Yuk, ini udah nih 3 menit akan dituang sama Ibu Sol. Biasanya Ibu Sol itu kerja malam. Ngapain kerja malam? Adalah ngirisin. Jadi diiris-iris ya, itu yang di loyang yang udah jadi sengkulunya. Ini Ya, aku ada rasa- takarannya sendiri. Satu loyang itu kurang lebih Belum muncul lah semua. 2,5, 3. Itu satu loyang. Iya. Nah, ini dibutuhkan kerja bakti memang di sini. Ya Allah, kirain tuang ke dalam, bawahnya ternyata ada loyang juga ya. Oke. Ini penuangan terakhir. Ini bener-bener. Oke, masih ada sisa. Ini 8 loyang ya? Iya. Dan dengan ukuran yang sama, terus juga ketinggian sama, udah apal banget sih Mbak Rum. Nah, di situ baru Ratakan dulu loyangnya ya. Hah? Ini loyangnya yang apa? Oh, ada yang ini ya? Ada yang mencong. mencong. Harus di ini juga. Karena kalau hasilnya nggak imbang atau mencong gitu kan Motongnya nggak susah, cantik Mbak. ya, motongnya susah. Iya, terus juga nggak membaginya kan cantik. susah. Yang sebelah sana lebih tebal, yang sebelah sini tipis gitu kan. Oke. Ini dicek dulu di apa namanya untuk supaya adonan ini rata di. Susah juga ya. Bener-bener diperiksa detail satu-satu. Ini kayaknya deh Mbak, yang sebelah sana agak. Ini ya. Oke. Ini kalau proses kayak begini cuma Mbak Rum doang ya? Iya, saya aja. Ditinggal sama Mas Mirza. Tinggal tidur. Mas Mirzanya kemana nggak tahu. Pokoknya Mas Mirza bagian ngaduk aja. Iya. Oke, ini kalau dinilai sudah lurus semua, udah cantik, tinggal ditutup. Tutup ya. Oke, tutup, ditunggu kurang lebih 7 jam. Hitung kurang lebih 2 jam, ntar kita kasih mana nih berintilan kok bahasa. ditunggu 2 jam, habis itu dikasih apa? Berintilan kok bahasa. Awur-awur. Pokoknya biar nggak polosan gitu ya? Iya, Oke. Jadi ini pemirsa ditutup, terus ditunggu sampai kurang lebih 2 jam, dibuka, habis itu dikasih topping lah ya, awur-awur apa di atasnya gitu. Nanti ditutup lagi, terus nanti ditungguin berapa lama lagi? 5 jam lagi. 5 jam, berarti total keseluruhan adalah 7 jam. jam tunggu sengkulun sampai benar-benar mateng, sempurna, enak, gurih. Yaudah kita tunggu ya, ditunggu 2 jam sebelum dikasih topping. Adonan sengkulun udah dituangin semua ke dalam loyang-loyang bulat berukuran lumayan besar dan siap dikukus. Lalu setelah dilihat adonannya udah rata semua nih di loyang, ya udah tinggal ditutup aja penutup panci kukusannya.
Ditunggu selama kurang lebih 2 jam. Nanti kalau udah 2 jam, kukusannya dibuka. Terus atasnya adonan yang udah setengah matang itu diberi taburan khasnya sengkulun. Nah habis itu tutup lagi, tunggu sekitar 4-5 jam sampai benar-benar matang. Nah ini dia pemirsa hasil sengkulun yang kita produksi hari ini. Setelah melalui proses pengukusan berjam-jam, hasilnya perfecto. Warna coklatnya cantik banget dan sekilas emang bener kayak kue keranjang. Nah setelah diangkat, didinginkan dulu di suhu ruangan. Habis itu baru deh dipotong-potong sesuai dengan ukuran standar keseharian di Salam Sengkulun. Habis ini kan dikemas. Pengemasannya ternyata cukup unik. Jadi sengkulun itu dikemas bersama lapis dan juga lato dalam satu wadah. Terus diberi kelapa parut yang terpisah. Kalau beli sengkulunnya doang atau lapisnya doang itu boleh nggak? Ya boleh lah ya, asal nggak ngutang pasti dilayanin kok. Oh ya pemirsa, kalau kamu belinya banyak untuk suguhan nih misalnya, pakai metode food plating aja biar tampilannya semakin menarik. Jadi bisa dipisah ya untuk komposisinya antara sengkulun dan lapis, atau bisa dijadiin satu juga nggak apa-apa. Penting perhatiin aja posisinya, penataannya, baik kuenya maupun taburan kelapanya. Kalau platingnya cantik menarik seperti ini, tamu jadi langsung tergugah seleranya kan? Oke pemirsa, puas udah hari ini kita lihat proses produksi sengkulun buatan Salam Sengkulun secara langsung. Udah gak penasaran lagi ya? Nah untuk Anda yang tertarik pengen ngeborong bisa langsung hubungi nomor ini 0878 3488 8307. Beruntung ketemu Mirza langsung, beruntung dapet diskon. Ya udah, akhir sampai di sini saja. Saya Ahmad, tim Pojok Travel. Bye bye.